Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Diagamal dengan NIM 2023-31154. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikumkan mengenai studi kasus pemesanan makanan online ini menggunakan kelas diagram. Di sini saya menambahkan satu tabel pertama dulu. Nah, di sini tabel pertama ini adalah tabel user, yang dimana user ini adalah kelas induk yang menyimpan data umum pengguna aplikasi seperti ID, nama, email, dan password. Ini menjadi parent class bagi customer dan driver. Di sini kita ubah dulu namanya jadi user. Nah, di sini kita tambahkan dulu karena atributnya ada 4, kita tambahkan dulu. Nanti biar tinggal diganti. Dan di sini metodenya ada 2. Nah, di sini yang pertama itu ada ID, yang kedua itu nama, string, yang ketiga itu ada email, string juga, dan yang terakhir ini ada password. Password string. Di bagian metodenya ini ada login, bolehan, yang satunya lagi itu logout, void. Nah, ini adalah isi tabel user, dan kita tambahkan satu tabel lagi, yang dimana tabel ini adalah tabel customer. Nah, tabel customer ini adalah turunan dari user yang berperan sebagai pelanggan. Customer itu dapat membuat dan melihat banyak orderan. Di sini kita tambahkan dulu atributnya itu ada 2, dan metodenya itu ada 4. Kita tambahkan dulu biar cepat. Nah, yang pertama ini ada saldo. Di sini. Yang kedua itu alamat string. Lalu metodenya itu yang pertama pilih restoran void. Pilih restoran void. Lalu yang kedua itu buat order. Yang ketiga itu bayar order. Itu bayar order ada bolehan, dan yang terakhir itu top up saldo void. Top saldo void. Nah, ini adalah tabel customer. Lalu lanjut ke tabel ketiga. Yang di sini tabel driver. Di sini kita ganti dulu, udah. Di sini kita ganti tabelnya jadi driver. Nah, tabel driver ini adalah turunan dari user yang berperan sebagai kurir. Driver bertugas mengantarkan orderan itu dari restoran ke pelanggan. Di sini ada satu atribut dan 2 metode. Kita tambahkan metode. Nah, di sini yang pertama itu ada status string. Metodenya itu terima orderan void. Lalu yang kedua itu lalu yang ini antar pesanan void. Nah, ini adalah isi tabel driver. Kita tambahkan lagi satu tabel. Ini adalah tabel restoran.
restoran. Nah, tabel restoran ini mewakili pihak restoran yang menyediakan makanan. Restoran ini memiliki banyak menu yang bisa dipesan oleh pelanggan. Lalu di sini dia punya 3 atribut dan 3 metode. Kita tambah. Nah, di sini atribut pertamanya itu ada ID restoran, detailnya itu integer. Terus di sini ada 6 restoran. Restoran tipe datanya itu string, dan yang terakhir itu alamat string juga. Alamat datanya string, dan metodenya itu ada terima orderan. Terima orderan, datanya itu boolean. Dan yang kedua itu ada tolak orderan void. Tolak orderan void. Dan yang terakhir itu siapkan pesanan void. Siapkan pesanan void. Dan ini adalah tabel restoran. Kita tambah lagi satu tabel. Ini adalah table order. Yang dimana table order ini terdapat 4 atribut dan 2 metode. 2 metode. Di sini yang pertama itu ada ID order integer. ID order dengan tipe data integer. Lalu yang kedua tanggal. Lalu yang ketiga itu status. Status tipe datanya string. Dan yang terakhir itu total harga. Total harga double. Lalu metodenya itu hitung total. Hitung total double, dan satunya lagi itu update status void. Update status void. Nah, ini adalah tabel orderan. Dan yang satunya lagi ini kita buat tabel order detail. Detail. Sorry, tadi lupa saya jelasin yang di bagian order ini mewakili transaksi pesanan yang dibuat oleh customer dan diantar oleh driver. Order berisi satu atau lebih order detail. Nah, sedangkan order detail ini isinya adalah kelas penghubung antara order dan menu, menyimpan detail menu yang dipesan beserta jumlah dan subtotalnya. Di sini, di tabel detail ini ada 3 atribut dan 1 metode. Atribut pertama itu ID order detail, ID order detail, tipe datanya integer, dan yang kedua itu jumlah integer juga. Jumlah integer juga, dan yang terakhir itu subtotal. Terakhir itu total datanya double. Nah, metode ini isinya hitung subtotal. Hitung subtotal dengan tipe data double. Nah, masih ada satu kolom lagi, yaitu ini kolom menu. Di sini menu terdapat 3 atribut dan 1 metode.
atribut dan satu metode. Atribut pertamanya itu ID menu dengan tipe data integer. Terus ada nama menu dengan tipe data string, lalu ada harga. Pastinya ini double, dan metodenya itu get harga dengan tipe data double. Nah, di sini yang kedua itu menu ada nama menu dengan tipe data string, lalu ada harga dengan tipe data double. Lalu di sini metodenya itu get harga dengan tipe data double juga. Di sini saya jelasin dulu bagian table menunya ini. Oke, di sini table menu itu menyimpan informasi makanan atau minuman yang dijual di restoran, seperti nama dan harga. Menu ini dapat muncul di banyak orderan detail. Nah, di sini saya akan menambahkan dulu garis-garis penghubungnya serta multiplicity menunjukkan jumlah hubungan antara satu objek dengan objek lainnya. Oke, saya bakal buat garisnya terlebih dahulu. Di sini dari customer dulu, ini dia ini dia ke user. Nanti panahnya kita ganti di sini, customer dan driver itu terhubungnya ke user. Nah, di sini kita ganti dulu panahnya menjadi segitiga kosong. Nah, lalu di sini kita hubungkan tabel customer dan order. Ini kita hubungkan tabel customer dan order terlebih dahulu. Kita bikin satu-satu. Lalu driver ini terhubung juga ke order. Nah, lalu di sini order ini terhubung ke order detail. Menu ini juga terhubung ke order detail. Restoran terhubung ke menu. Nah, di sini kita ganti terlebih dahulu panah-panahnya agar menjadi kayak garis lurus gitu, bukan panah gini. Kita ke sini, kita non aja yang paling atas. Nah, di sini tampilannya bakal seperti ini, tabel-tabel penghubungnya. Di sini juga saya bakal nambahin multiplicity-nya untuk menunjukkan jumlah hubungan antara satu objek dengan objek lainnya. Di tabel customer dan order ini, saya tambahkan dulu. Di sini 1. Lalu di bagian order ini 0, titik. Rapiin dulu. Lalu di bagian order ke order detail ini, lalu bagian order ke order detail ini 1 dan 1. Di sini juga 1. Lalu dari driver ke order itu 1 dan 0. Di sini 1, di sini 0, titik. Lalu pada bagian menu dan order detail itu 1 dan 0 juga, di sini 1, dan di sini 0, titik, jadikan.
Nah, mungkin segitu aja tabel yang saya bikin sesuai dengan perintah soal. Di sini saya simpulin aja. Intinya, gambar ini tuh adalah kelas diagram aplikasi pemesanan makanan yang menggambarkan struktur kelas, relasi antar kelas, serta konsep pewarisan antar user, customer, dan driver sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Mungkin segitu aja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.